Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di Renungan Pagi menurut Almanak HKBP. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman yang setiap hari kita dengar, kita baca dan kita renungkan benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita, sehingga firman ini boleh menuntun kita semakin dekat kepada Tuhan dan kuat menjalani kehidupan. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, mengizinkan kami menikmati kehidupan sampai hari ini. Kami merasakan betapa banyak berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Biarlah hati kami selalu bersyukur dan menikmati kehidupan ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk menjalani kehidupan kami seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya firman-Mu membuka hati dan pikiran kami untuk semakin mencintai-Mu dan takut kepada Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan menurut Almanak HKBP Selasa 20 Desember 2022, tertulis dalam kitab Yesaya 49 ayat 4. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai angguau nina rohakudo, dang marguna nangalutaniau, magopo sambing do gogoku hupa sudah, hape jahoba patikos-tikos uhum tuau, jala upaku di labung ni dia batakudo. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Untuk mencapai satu tujuan di dalam kehidupan, seseorang sanggup bersusah payah melakukan usaha yang maksimal. Bahkan harus rela menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, dan banyak hal untuk itu. Semua diperjuangkan, semua dikorbankan untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, manusia mampu melakukan pengorbanan untuk hal tersebut. Tetapi tidak jarang kita bersusah payah untuk mendapatkan satu tujuan. Ternyata apa yang kita tuju itu bukanlah yang terbaik untuk hidup kita. Karena segala yang kita pikirkan, segala yang kita harapkan belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan dan yang diharapkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel yang di dalam pembuangan di Babel, di dalam keterpurukan, di dalam penderitaan, mungkin mereka pun sedang bersusah payah untuk bisa keluar dari penderitaan. Demikianlah yang disampaikan renungan kita pada hari ini. Nubuatan Yesaya, bagaimana segala usaha, segala pekerjaan menurut pikiran dan kekuatan manusia itu akan sia-sia. Tetapi satu jaminan bahwasanya
ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka bagian kita ada di dalamnya. Tuhan sudah menjamin hak kita. Tuhan sudah menjamin apa yang menjadi milik kita di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita merenungkan segala kekuatan, segala kemampuan yang kita miliki itu terbatas. Itu sementara. Dan kekuatannya pun tidak seperti kekuatan yang datang daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja di dalam segala perkara kehidupan. Mungkin sekarang saudara dalam penderitaan. Mungkin saudara sekarang di dalam kesedihan yang mendalam. Tapi percayalah, Tuhan tahu semuanya. Tuhan melihat. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam kesedihan, di sana Tuhan sedang bekerja. Tuhan akan menolong dan memulihkan. Renungan kita pada hari ini adalah nubuatan Yesaya yang mau menyampaikan bahwasanya bagaimana hamba Tuhan itu ditolak, bagaimana kasih-Nya tidak diterima dengan tulus oleh umat manusia. Bukankah demikian kita orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini? Kita tahu, kita membaca dan mendengar firman Tuhan, bahwasanya Yesus Kristus yang datang menjadi manusia itu berkorban untuk menolong, menyelamatkan umat manusia. Tetapi banyak di antara kita yang menolak kehadirannya. Banyak di antara kita yang tidak mensyukuri akan segala karunia yang dilimpahkannya di dalam kehidupan kita. Namun penolakan manusia akan kasih Allah di dalam kehidupan ini tidak membuat kasih Allah kembali dengan sia-sia. Melainkan kasih-Nya akan bekerja lebih luas, kasih-Nya akan berkarya membuat manusia melihat bahwasanya Dia adalah Allah, Sang Juru Selamat, menjadi keselamatan bagi umat manusia di seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia adalah Allah yang setia, yang kekal sampai selama-lamanya. Dialah yang menjadikan hidupmu, menjadikan hidupku. Tentu bagianmu, bagianku ada di dalam pengasihan-Nya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada-Nya. Kembali untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Seperti apapun kehidupan yang kita jalani, taatlah dan tunduk kepada-Nya. Mari kita menikmati segala sesuatu yang terjadi ini di dalam sebagai proses Tuhan membentuk kita. Tuhan memulihkan kita. Keselamatan ada di dalam Dia. Jangan ada yang kehilangan keselamatan itu, dan tetaplah menjadi bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menghibur hati kami, bahwasanya kami adalah milik-Mu. Segala hak dan bagian kami terjamin di dalam-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah keselamatan itu tidak lagi lepas dari kehidupan kami. Mampukan kami menjalani kehidupan ini seperti yang Engkau kehendaki. Percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, tetapi biarlah Engkau yang menjadi kekuatan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah kiranya yang memberkati kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk lepas dari berbagai pergumulan, untuk sembuh dari berbagai penyakit. Pulihkanlah mereka, kuatkanlah mereka di dalam kuasa Yesus Kristus. Karena Engkaulah pertolongan, Engkaulah keselamatan yang sejati. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan.
Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.